Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hildayatia Madani, Zaratin Isa, dan Al-Hadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar konseling karir. Adapun pokok pembahasan kami yang pertama yaitu pengertian bimbingan karir dan konseling karir. Bimbingan karir adalah suatu perangkat, lebih tepatnya suatu program yang sistematik, proses-proses, teknik-teknik atau layanan-layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Maksudnya adalah suatu program yang sistematik, yang terstruktur, yang ditujukan untuk membantu individu dalam memahami dirinya sendiri dan untuk pengenalan kesempatan-kesempatan kerja. Juga untuk individu ini bisa mengembangkan keterampilan-keterampilan atau potensi-potensi yang ada di dalam dirinya supaya ia nantinya dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Sedangkan pengertian bimbingan karir menurut para ahli adalah yang pertama, menurut Winkel, bimbingan karir adalah bimbingan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, dalam memilih lapangan kerja atau jabatan atau profesi tertentu, serta membekali diri supaya siap memangku jabatan itu, dan dalam menyesuaikan diri dengan berbagai tuntutan dari lapangan pekerjaan yang dimasuki. Maksudnya adalah bimbingan karir ini adalah kita membimbing individu dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja, membimbing ia dalam memilih lapangan pekerjaan yang memang sesuai, yang cocok dengan dirinya, dan membekali diri supaya ia nantinya siap dalam memangku jabatan yang telah ia pegang. Dan tentunya individu itu harus dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang telah ia masuki. Yang kedua, menurut Marsudi, adalah suatu perangkat atau program yang sistematik, proses, teknik, atau layanan yang dimaksudkan untuk membantu individu memahami dan berbuat atas dasar pengenalan diri dan pengenalan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan, pendidikan, dan waktu luang, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan mengambil keputusan sehingga yang bersangkutan dapat menciptakan dan mengelola perkembangan karirnya. Yang ketiga, menurut National Vocational Guidance Association atau NVGA tahun 1973, bimbingan karir adalah sebagai proses membantu dalam memilih pekerjaan, mempersiapkan, memasuki, dan memperoleh kemajuan di dalamnya. Yang keempat, menurut Rahman Natawijaya, adalah suatu proses membantu seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya dan gambaran tentang dunia kerja di luar dirinya, mempertemukan gambaran diri tersebut dengan dunia kerja itu untuk pada akhirnya dapat memilih bidang pekerjaan, memasukinya, dan membina karir dalam bidang tersebut. Maksudnya adalah membantu seorang individu mengerti dirinya atau mengenali dirinya sehingga nantinya dapat dipertemukan dengan pekerjaan yang memang cocok dan tepat dengan diri individu tersebut sehingga ia dapat memasuki pekerjaan tersebut dan membina karir dalam bidang pekerjaan tersebut. Konseling karir adalah hubungan antara konselor dengan klien
baik satu orang atau dalam kelompok kecil, yang bertujuan untuk membantu klien memahami diri dan lingkungan yang sangat penting dalam karir dan penyesuaian dunia kerja. Terdapat beberapa hal dalam konseling karir. Yang pertama, konseling karir merupakan proses yang sistematik, terencana, dan terukur sehingga dapat dinilai keberhasilannya. Yang kedua, konseling karir diberikan agar memperoleh pemahaman tentang dunia kerja. Ketiga, konseling karir memungkinkan membuat perencanaan karir yang tepat sesuai dengan bakat dan potensi yang dimiliki. Yang keempat, tercegahnya individu dari berbagai masalah yang dihadapi dalam dunia kerja sehingga pengembangan dan penyesuaian diri lebih mudah dilakukan. Jadi, dapat disimpulkan bimbingan dan konseling karir adalah suatu proses bantuan layanan pendekatan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, merencanakan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkan, mampu menentukan dan mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya itu sehingga mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Alasannya yang kedua yaitu tujuan bimbingan dan konseling karir. Tujuannya yang pertama yaitu dapat memahami dan menilai diri sendiri, terutama yang berkaitan dengan potensi yang ada dalam dirinya. Seorang individu harus mampu memahami dan menilai potensi apa yang ia miliki. Yang kedua, mengetahui berbagai jenis pekerjaan yang berhubungan dengan potensi yang ada dalam dirinya, mengetahui jenis-jenis pendidikan dan latihan yang diperlukan bagi suatu bidang tertentu. Seorang individu harus mampu mengetahui potensi apa yang ada pada dirinya dan pekerjaan apa yang harus ia ambil dan jenis pendidikan apa yang diperlukan serta latihan apa yang harus ia lakukan. Yang ketiga, memahami dan menyadari nilai yang ada dalam dirinya dan yang ada dalam masyarakat. Seorang individu harus memahami nilai-nilai apa yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di masyarakat, karena ia nantinya bukan hanya di rumah tapi akan berhubungan dengan masyarakat luar. Yang keempat, para siswa dapat merencanakan masa depannya serta menemukan karir dan kehidupan yang serasi atau sesuai dengannya. Tujuan konseling karir terbagi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu prakarir. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman yang baik kepada siswa tentang karir yang akan dilaluinya. Kedua, membimbing siswa agar memiliki kemampuan dalam merancang karir yang tepat. Tahap yang kedua yaitu masa berkarir. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman dan pengenalan tentang dunia kerja yang dimasuki. Kedua, latihan dalam beradaptasi dan berinteraksi baik dengan rekan kerja. Tahap yang ketiga yaitu pasca karir. Membimbing klien dalam memanfaatkan waktu luang yang tersedia. Yang kedua, membantu klien mendapatkan kepercayaan diri. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang membedakan istilah-istilah dalam konseling karir. 1. Karir. Karir yaitu sekuensi okupasi di mana seseorang ikut di dalamnya. Maksudnya, urutan proses-proses yang diikuti seorang dalam satu karir berbeda. 2. Pola karir, yaitu sekuensi dan lamanya okupasi dalam tahap kehidupan individu. Maksudnya, urutan dan lamanya proses dalam tahapan kehidupan individu dalam menentukan pola karir tersebut. 3. Perkembangan karir, yaitu perkembangan sepanjang hidup yang dipengaruhi oleh latar pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. 4. Kematangan karir. Kematangan karir yaitu mengidentifikasikan, memilih, merencanakan dan melaksanakan tujuan karir yang tersedia bagi individu tersebut. 5. Tugas, yaitu suatu perbuatan yang dikehendaki dalam suatu pekerjaan. 6. Pengelolaan karir, yaitu keadaan pribadi secara aktif dan sadar dalam menentukan karirnya dan memilih suatu tanggung jawab dalam pengelolaan karir tersebut. 7. Posisi, yaitu suatu kelompok, aktivitas, tugas, kewajiban yang dikerjakan oleh suatu orang pada suatu posisi, seperti manajer. 8. Peranan, yaitu suatu perangkat perilaku yang berhubungan dengan suatu posisi, seperti ketua. 9. Job,
suatu kelompok posisi yang sama-sama dibayar dan memerlukan atribut. 10. Okupasi. Okupasi yaitu sekelompok job yang sama dijumpai dalam berbagai organisasi. Di sini ada pun vokasi, yaitu vokasi suatu okupasi dengan tanggung jawab bagi individu sebagai suatu aktivitas yang dilakukannya. Avokasi yaitu suatu aktivitas yang diikuti secara sistematis dan berurutan untuk kepentingan aktivitas sendiri pada suatu tujuan. Pengambilan keputusan, yaitu suatu perbuatan yang harus dipikirkan dalam menerima suatu keputusan sendiri atau organisasi lain. Informasi yaitu mencari informasi untuk menentukan suatu kegiatan dalam konseling karir. Selanjutnya, pembahasan yang keempat yaitu sejarah perkembangan konseling karir. Yang pertama, sejarah perkembangan konseling karir di dunia. Kegiatan bimbingan karir bermula dari bimbingan jabatan yang dimulai di Amerika Serikat. Tahun 1850 sampai 1900, konseling karir tidak terorganisasi dengan jelas asal mulanya. Kondisi-kondisi yang memungkinkan pertumbuhannya konseling karir adalah ekonomi, sosial, ideologis, dan ilmiah. Tahun 1890, James McIntyre menerbitkan suatu artikel di mana di dalamnya ada istilah tes mental yang untuk pertama kalinya digunakan dalam literatur psikologi. Tahun 1896, tahun ini dibuka klinik psikologi oleh Leonard Whitmer di University of Pennsylvania. Tahun 1909, tahun ini merupakan tahun gemilang dalam sejarah bimbingan dan konseling karena pada tahun ini diterbitkan Choosing a Vocation yang disusun oleh Frank Persson yang diakui sebagai bapak di bidang ini. Frank Persson dikenal sebagai tokoh dalam merintis bimbingan karir sejak tahun 1000. Konsep bimbingan yang bermula di Amerika Serikat ini dilatari kondisi objektif pada waktu itu, di antaranya keadaan ekonomi, keadaan sosial seperti urbanisasi, kondisi ideologis, dan perkembangan ilmu. Pada tahun 1911, Vocational Guidance Newsletter diterbitkan oleh Vocation Bureau dan dieditori oleh Frederick J. Allen. Pada tahun 1912 atau 1913, pada tahun ini Hugo Manselberg menerbitkan Psychology and Industrial Efficiency di Jerman. Suatu peristiwa penting dalam penerapan metode-metode psikologi eksperimen pada studi tentang pilihan vokasional dan prestasi kerja, dan Fledgling Guidance Movement. Pada tahun 1915, pada tahun ini dibuka jurusan psikologi terapan pada Carnegie Institute of Technology di bawah pimpinan Walter V. Pada tahun 1927, Elton Mayo dan tim pekerja dari Harvard University meluruskan serangkaian studi tentang perilaku industri di pabrik Chicago Houlton, perusahaan listrik barat. Pada tahun 1964, publikasi The National Vocation Guidance Association yang merupakan peringatan volume berjudul Manusia di Dunia Kerja diedit oleh Henry Barrow. Pada tahun 1974, memperingati volume ke-60 dari National Vocation Guidance Association mengembangkan Vocational Guidance and Human, serta menerbitkan di bawah keredaksian Edwin Hare. Di tahun 1990-an, sebuah kecenderungan yang muncul mengakui konselor sebagai profesional utama menyediakan bimbingan dan konseling karir. Contoh, di tahun 1994, Kongres Amerika Serikat mengakui peran konselor menyediakan bantuan karir dengan diberlakukan School to Work Opportunities. Kedua, sejarah perkembangan PK di Indonesia. Bimbingan dan konseling di Indonesia telah dimulai secara terbuka sejak tahun 1962. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan sistem pendidikan di SMA, yaitu terjadinya perubahan nama menjadi SMA Gaya Baru, serta berubahnya waktu penjurusan yang awalnya di kelas 1 menjadi di kelas 2.
Program ini merupakan respon akan kebutuhan untuk menyeluruhkan para siswa ke jurusan yang tepat bagi dirinya secara perorangan. Tahun 1960, tepatnya pada tanggal 20 sampai tanggal 24 Agustus, diadakan konferensi FKIP seluruh Indonesia. Dan telah diputuskan bahwa bimbingan dan penyuluhan dimasukkan dalam kurikulum FKIP. Secara formal, BK diprogramkan di sekolah sejak diberlakukan kurikulum 1975, yang menyatakan bahwa BK merupakan bagian integral dalam pendidikan sekolah. Pada tahun 1975, berdiri Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI di Malang. Setelah melalui penataan, maka dalam dekade 80-an, bimbingan diupayakan agar lebih mantap dan mengarah pada profesionalisasi. Beberapa upaya dalam pendidikan dilakukan dalam dekade ini adalah penyempurnaan kurikulum. Dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Dalam kurikulum 1984 telah dimasukkan bimbingan karir di dalamnya. Pada tahun 1981, di kurikulum inti program studi bimbingan dan konseling ada D1 dan D3. Kalau sebelumnya bimbingan terfokus pada kesulitan yang dialami siswa selama belajar di SMA, sekarang bimbingan lebih bermakna sebagai penunjang persiapan siswa bagi masa depannya. Pergeseran fokus ini nampaknya dalam perumusan tentang tujuan bimbingan karir, yaitu agar membantu siswa dalam memahami diri sendiri, dalam memahami lingkungan hidup, dan dalam mengembangkan rencana masa depannya. Dan sudah 5 buku yang terbit tentang bimbingan karir di SMA, yang artinya pada pemberlakuan kurikulum 1984, bimbingan dan konseling karir berwujud dalam bentuk bimbingan karir. Sejak itu, sebutan guru BP berubah menjadi guru pembimbing yang diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 025-0/1995. Perundang-undangan semakin memperkuat posisi bimbingan dan konseling dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan konselor itu adalah pendidik. Artinya, bimbingan dan konseling merupakan suatu yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 menetapkan layanan bimbingan dan konseling sebagai suatu pengembangan diri yang dialaminya terdapat kompetensi peserta didik yang harus dikembangkan untuk mewujudkan self-actualization dan capacity development. Setelah itu, pada tahun 2014 terbitlah 2 Permendikbud yang mengukuhkan posisi bimbingan dan konseling, khususnya bimbingan karir, yaitu Permendikbud nomor 64 tahun 2014 tentang peminatan dan Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Perkembangan BK di Indonesia menjadi semakin mantap dengan terjadinya perubahan nama organisasi Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI menjadi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia menjadi ABKIN pada tahun 2001. Bimbingan konseling karir dalam perspektif Islam. Bimbingan konseling karir dalam perspektif Islam. Pertama, pengertian bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan dan konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Pada dasarnya, ajaran Islam datang ke permukaan bumi ini sudah pasti memiliki tujuan yang sangat prinsip, yaitu membimbing, mengarahkan kepada manusia menuju jalan yang benar, yaitu jalan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan itulah manusia dapat selamat dan menggapai tujuannya, yaitu kebahagiaan dunia dan di akhirat. Para nabi, rasul, aulianya adalah konselor. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukumu ma lam takunu ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya, sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepada kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Bimbingan konseling Islam merupakan proses bantuan yang diberikan kepada individu dalam memahami dirinya sendiri untuk menjalankan tahap perkembangan manusia seutuhnya sebagaimana potensi yang dimilikinya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Yang kedua, hakikat pekerjaan dalam Islam. Yang pertama, bimbingan bekerja dan karir dalam Islam. Yang pertama, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus bekerja dengan unggul. Yang ketiga, mendaya gunakan hikmah. Yang ketiga, kita harus bekerja dengan cara seimbang. Yang kelima, saling menguntungkan. Yang keenam, menciptakan koneksi. Yang ketujuh, bekerja sama. Yang kedua, sikap dalam bekerja. Dalam Islam, konselor memberikan bimbingan yang sempurna kepada klien. Menjalani karir harus memiliki sifat jujur, amanah, disiplin, istiqomah, rendah hati, adil, saling menghargai, menjauhi sikap prasangka, dan profesional.